Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SD Negeri Reban. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa membeli obat. Salam hormat dari saya untuk Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Sudah lelah ya mengajar sampai siang. Terima kasih masih meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu tugas karena saya sedang mengikuti kegiatan CGP yang ada penyampaian aksi nyata yaitu budaya positif. Sebelum kita mulai ya, kita akan membuat kesepakatan dulu dalam forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai pendapat, kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada lagi yang perlu kita sepakati? Silent HP. Oke, silent HP ya. Silakan bisa di silent HP-nya, nanti kalau ada panggilan supaya tidak mengganggu kegiatan, suaranya bisa di silent. Nah, selanjutnya kita sepakat ya. Dalam kegiatan diseminasi ini ada 6 topik, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seperti yang kemarin sudah Bu Azizah laksanakan, itu adalah materi atau topik disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang bagian saya itu adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Buddha, yaitu posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Selanjutnya sebelum saya mulai, saya akan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Bu Azizah kemarin, bahwa disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin di sini bukan disiplin karena takut, karena ingin dapat penghargaan, tapi disiplin dari diri murid kita. Jadi dengan disiplin positif ini akan lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bukan karena faktor dari luar atau faktor eksternal, melainkan faktor dari diri anak tersebut. Nah, dari disiplin ini bisa membuat murid paham atau menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, ataupun takut terhadap hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Azizah bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3, termasuk murid kita. Seorang anak itu melakukan sesuatu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin seorang anak dia disiplin karena takut dihukum, dia berangkat pagi karena takut dimarahi gurunya. Kemudian juga ada motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ingin dipuji, ingin mendapat ranking, itu karena imbalan atau penghargaan. Nah, yang kita harapkan ada pada murid kita adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau motivasi karena mereka menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi itu tumbuh dari diri mereka, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat imbalan, atau bukan karena ingin atau menghindari hukuman.
membuat peraturan kelas. Nah, mengapa peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa membedakan antara keyakinan dengan peraturan? Mungkin kalau keyakinan itu akan memunculkan anak dalam hatinya untuk berubah. Kalau misalkan aturan kan dikarenakan ada sana menjadikan kebiasaan yang Terima kasih burung. Ya, jadi kalau keyakinan kata burung itu untuk menumbuhkan dari diri anak ya, bukan karena yang tertulis ya, kalau peraturan biasanya tertulis. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, kalau pakai helm itu supaya apa? Supaya aman, supaya selamat, betul. Apa karena takut ditangkap polisi? Berarti kalau selamat itu berarti itu yakin tidak kalau pakai helm bisa selamat ya? Ya setidaknya ya yakin. Kemudian kalau ingin apa supaya tidak ditangkap polisi atau kena tilang, berarti itu faktor dari luar ya atau faktor eksternal. Nah, yakin dulu ya, selamat atau aman itu adalah keyakinan. Sedangkan kalau memakai helm, menggunakan helm itu adalah aturan. Jadi kalau kita sudah yakin, oh pakai helm supaya selamat, maka kita akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini? Kemarin pada waktu kita COVID, ada wabah COVID itu kan selalu pakai masker, selalu sering-sering cuci tangan pakai sabun. Nah, kira-kira supaya apa ya? Supaya sehat, dari virus, terbebas dari virus, selamat juga ya. Nah, kalau kita yakin, nah maka kita akan melakukannya dengan enjoy ya, dengan kesadaran. Tapi kalau kita hanya ingin supaya tidak kena pasal atau kita tidak dimarahi di tempat umum atau apa, nah itu faktor dari luar. Jadi ketika tidak ada orang, mungkin kita bisa saja melepas masker atau tidak usah cuci tangan kalau tidak ada orang. Nah itu faktor dari luar. Nah yang kita harapkan dari anak-anak kita itu adalah nanti keyakinan. Nah keyakinan kelas ini supaya tertanam dalam diri anak. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dengan siswa. Jadi kalau peraturan biasanya dibuat guru atau dibuat sekolah. Kemudian kalau keyakinan kelas itu bersifat universal atau bersifat abstrak. Jadi keselamatan, kesehatan, kemudian ketertiban, jadi sifatnya abstrak. Kemudian kalau yang universal juga dua arah. Jadi semuanya terlibat dalam pembuatan keyakinan tersebut. Kemudian kalau peraturan itu biasanya bersifat satu arah, dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nanti kita sudah membahas, bisa minta tolong, mungkin bisa Bapak Ibu Desani ya, Bu Kusnul mungkin bisa membacakan apa itu keyakinan kelas. pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersirat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi ini sebuah nilai kebajikan universal. Kita ingat kembali kemarin Bu Azizah sudah menjelaskan tentang nilai kebajikan.
yang diharapkan ada dalam keyakinan kita, keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini contoh nilai kebajikan. Ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, ya, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi, termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang bisa Bapak Ibu perhatikan ya pernyataan-pernyataan yang ada di depan. Coba yang pertama, misalnya ada bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Kesabaran. Mungkin ada lagi selain kesabaran? Bergantian atau menunggu giliran? Toleransi bisa ya. Nah, artinya kita toleransi terhadap orang lain, tidak boleh menyerobot. Nah, ini penting juga disampaikan ke anak-anak. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan apa yang terdapat pada dilarang mengganggu orang lain? Saling menghargai. Ya, tidak harus yang ada di situ ya. Banyak nilai kebajikan yang lain. Kemudian ada hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Integritas. Bisa kalau kita sebagai guru, sebagai pegawai ya, integritas. Kemudian apa lagi? Kalau siswa mungkin disiplin. Betul ya, disiplin. Kemudian ada tidak boleh merokok. Ini nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab saya. Atau mungkin kalau anak-anak masih bisa mandiri ya, bisa mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Jadi dalam satu kegiatan itu bisa ada beberapa nilai kebajikan. Selanjutnya fakta tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati bersama dan sudah menjadi tanggung jawab dari semua anggota kelas. Nah, ini mengapa kesepakatan itu harus dibuat oleh siswa, harus dibuat bersama. Nah, karena di sini ada kesepakatan bersama, ya, tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibentuk atau terbentuk atas dasar kemauan dalam diri siswa itu sendiri, yang akhirnya terbentuk sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Nah, dari pembuatan keyakinan kelas ini akan didapatkan kemandirian mereka. Oh, ternyata siswa itu tidak hanya mengikuti peraturan saja, tapi mereka bisa membuat sebuah keyakinan yang bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan ini bersifat abstrak. Abstrak artinya tidak terperinci seperti peraturan, berupa pernyataan universal tadi seperti nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Mungkin ada yang tahu pernyataan
bersikap baik di sekolah maupun di rumah. Jadi keyakinan ini bisa dibuat di rumah juga. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan di rumah bersama suami istri atau bersama anak-anak di rumah. Fungsinya untuk pengendalian diri, sama seperti mungkin aturan juga ya. Nah, tapi kalau keyakinan ini karena dibuat sendiri, diyakini oleh siswa, nah harapannya pengendalian diri siswa ini lebih maksimal. Jadi murid sudah meyakini sehingga bisa bersikap lebih baik. Kemudian yang kedua, mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti kita sebutkan tadi, profil pelajar Pancasila di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita wujudkan salah satunya melalui keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, upaya membangun budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa kita lakukan dalam berbagai cara, salah satunya menggunakan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Nah, saya akan membagikan sticky note. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan. Boleh peraturan dulu boleh, atau langsung keyakinan boleh. Jadi pakai bahasa yang belum positif juga tidak apa-apa ya. Nanti bisa menuliskan 2 keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ke anak-anak ya, yang diinginkan di kelas itu kelasnya seperti apa. Nanti bisa dituliskan dalam keyakinan. Peraturan boleh, masih berupa peraturan boleh, misalnya tentang kebersihan, ketertiban, boleh pakai yang nanti bisa kita perbaiki. Itu bisa ditempel di sini kalau
gampang ini semua ini. Bukan ada bingung. Daripada sebenarnya yakin. Tapi tidak ada keyakinan. Yakin. Ya, kita sudah menuliskan peraturan ya. Contohnya ini yang Bu Azizah ya. Tidak makan ketika jam pelajaran. Kemudian ada tidak gaduh ketika guru sedang memberikan penjelasan. Ciptakan kebersihan di kelas. Hargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bertanggung jawab terhadap tugas. Semua yang ada di kelas ini saudaraku yang tidak pantas dibully atau diejek. Buanglah sampah pada tempatnya. Peraturan kelas membuat anak nyaman dalam belajar. Dilarang membuang sampah sembarangan. Masuk ke kelas jika bel berbunyi. Menginginkan ruangan tenang, aman, dan terhindar dari kegaduhan. Kemudian jangan jajan sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan sering bermain game. Nah, di sini kita sudah mendapatkan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, nanti kita ubah. Nah, kalau ada peraturan-peraturan yang masih menggunakan kalimat yang belum positif. Nah, di sini contohnya ada tidak makan ketika jam pelajaran. Ini yang positif bagaimana? Tidak makan ketika jam pelajaran. Boleh makan ketika jam Makan ketika jam istirahat. Ya. Kemudian ada lagi tidak gaduh ketika guru sedang memberikan penjelasan. Kalimat positifnya bagaimana ini? Tidak gaduh. Mendengarkan orang lain. Mendengarkan ya guru kalau mungkin dengan siswa ya bisa mendengarkan ketika orang lain sedang menjelaskan atau berbicara. Tidak gaduh itu bahasa positifnya tenang, menjaga ketenangan. Nah, kemudian ada lagi ini sudah positif ini ciptakan kebersihan kelas, hargai, menjaga kebersihan. Ini ada ya ini jangan jajan sembarangan. Ini positifnya bagaimana nih kalau jangan jajan sembarangan? Memilih jajan atau makanan yang sehat atau bersih. Kemudian ada lagi, nah sudah bagus ini. Oh ada nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah Ini sampah kalimat pada tempatnya. Nah betul Pak Huda ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini yang kita buat ya sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan di kelas nanti yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya, menjadi nilai kebajikan.
selanjutnya ada dilarang membuang sampah sembarangan. Tadi membuanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada yang menjaga kebersihan kelas. Ini kalau diambil kan nilainya tentang kebersihan. Kira-kira apa ini ya? Lebih universal, lebih luas artinya. Menjaga kebersihan. Kalau kemarin saya itu di kelas anak-anak kan sudah praktek membuat keyakinan kelas, itu ada yang menulis tidak mencoret-coret meja kursi. Mungkin karena gurunya sering jangan mencoret-coret, ditulisnya seperti itu. Nanti kita jadikan satu dalam kebersihan kelas. Kemudian tidak gaduh ketika guru sedang memberikan penjelasan atau tadi menjaga ketenangan dalam kelas. Ya, berarti kita ambilnya nilai apa ini? Kalau tidak gaduh gitu, ketenangan, ketertiban mungkin ya, ketertiban, menjaga ketertiban kelas. Nah, ini tadi langkah yang ketiga. Kemudian setelah didapatkan keyakinan kelas, kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, dalam penjelasannya itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan ini, ada tabel T. Nah, tabel T ini adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini bisa dijelaskan ke anak-anak. Misalkan tadi menghormati teman atau menghormati guru, itu apa yang bisa dilakukan? Nah, misalnya ini ada datang tepat waktu. Ini menghormati diri sendiri ya. Nah, kemudian tidak tampak seperti, berarti yang tidak boleh dilakukan atau seharusnya tidak nampak, tidak dilakukan. Nah, ini contohnya adalah sering hadir terlambat. Kemudian hormat ini bisa dilakukan dengan menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, yang tidak tampak atau tidak dilakukan adalah tak acuh kepada teman dan guru, cuek. Nah, ini tidak dilakukan atau tidak ditampakkan. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Berarti mengucapkan terima kasih. Sering anak-anak itu tidak bawa alat tulis, pensil apa, tapi kalau mengembalikan itu dilempar ya, tidak mengucapkan terima kasih ya. Kemudian yang tidak tampak atau tidak seharusnya dilakukan adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, seperti tadi melempar tadi. Nah, ini bisa dijelaskan satu persatu. Di sini ada bekerja. Ini mungkin kalau anak tidak bekerja tapi belajar atau mengerjakan tugas, ya, ada tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah tidak mendengarkan guru atau cuek terhadap guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, yang tidak dilakukan, tugas tidak diberikan atau tidak mengerjakan tugas. Memberikan hasil terbaik sesuai kemampuan anak. Nah, yang tidak dilakukan adalah asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini bisa Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu atau di kelas sudah dibuat oleh anak-anak. Selanjutnya adalah dengan menggunakan tabel Y. Nah, di sini tabel Y ini adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi ini misalkan ada dari rasa hormat tadi, menghormati, ini yang terdengar, berarti kita menggunakan indera pendengaran. Itu contohnya adalah ini. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, terima kasih. Itu yang harusnya terdengar atau diucapkan oleh anak. Kemudian kalau yang terlihat, contohnya ini ada berempati
kalau ada temannya yang tidak bawa uang saku bisa berbagi makanan atau berbagi bekal ya. Kemudian perilaku ini bisa yang kelihatan atau yang dilakukan anak, misalnya tersenyum, memberikan hormat, salam hormat, berjabat tangan yang sudah biasa kita lakukan ya. Ada saling memberikan ruang kerja, ruang belajar, postur tubuh. Nah, ini yang kelihatan pada perilaku anak. Nah, selanjutnya langkah yang kelima adalah setelah Bapak Ibu tadi menjelaskan tentang keyakinan kelas, selanjutnya adalah menjelaskan tentang tugas saya dan tugas kamu. Ini berlaku untuk guru juga ya, untuk murid dan guru. Misalnya di sini tugasnya guru mengajar. Jadi tidak hanya murid saja yang melaksanakan keyakinan ini, tetapi guru juga harus konsekuen melaksanakan keyakinan. Kalau guru tugasnya mengajar, tugasnya murid belajar. Guru mendidik, berarti murid mencoba apa yang diperintahkan atau dilakukan oleh guru. Kemudian menjawab pertanyaan, ada menghasilkan yang terbaik dari diri. Jadi berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Kemudian guru tugasnya memberi nilai. Nah, tugasnya murid bertanya jika tidak paham. Guru tugasnya mengatur kelas, murid tugasnya mengikuti peraturan. Ini kurang pas, harusnya keyakinan tadi ya, bukan peraturan. Nah, kemudian di sini juga ada yang bukan tugas guru. Ya, misalnya menyakiti atau disakiti sama murid, ini harusnya murid ini. Nah, ini sama murid juga tidak boleh menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar. Maka murid tugasnya bukan mengeluh. Guru tugasnya bukan meramaikan barang-barang murid. Murid tugasnya bukan merusak barang milik orang lain. Guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis murid ya. Nah, ini yang bukan. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang pernah saya lakukan ya. Dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Anak-anak membuatnya masih seperti tadi, masih ada kata yang belum positif ya, ada kata tidak, ada kata dilarang, jangan. Ya tidak apa-apa kita tampung ya, nanti kita perbaiki menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya yang kedua, anak-anak akan menulis ya, boleh menulisnya lebih dari satu. Kemudian berikutnya mereka menempel di depan ya. Kalau anak kelas 1 ya masih sederhana membuatnya. Bahkan kalau saya itu pernah di tempat tengah saya itu TK itu membuatnya pakai emot. Ya, emot senyum smile itu. Jadi gurunya yang menuliskan keyakinan, misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, anak-anak yang menempelkan emot-emot itu karena mungkin mereka belum bisa menulis ya. Kemudian selanjutnya ini langkah tadi memilih yang sama. Kalau kan dari banyak anak pasti ada yang sama. Nah, itu nanti kita jadikan satu, kita pilih satu, kemudian kita perbaiki kalimat-kalimatnya. Nah, ini yang diperoleh. Nah, ini di sampingnya itu ada tanda tangan. Jadi setelah selesai membuat kesepakatan, ya kita buat tanda tangan di kertas yang besar. Dan kemudian nama-nama anaknya menyepakati, termasuk gurunya juga ikut menyepakati kesepakatan tersebut. Dan jadi nanti pada waktu anak misalnya ada yang mau membuat pelanggaran, nah kita bisa membantu. Tadi kan sudah sepakat, sudah menandatangani kesepakatan. Nah, ini yang diperoleh
mungkin belum sempurna ya, saya juga masih belajar ya, keyakinan kelas 3 dan menghormati dan menghargai guru dan teman, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, menjaga ketertiban dan ketenangan saat belajar, kemudian berbicara sopan kepada guru dan teman. Nah, ini mungkin belum sempurna. Oh, ini berbicara ini kan sopan, itu kan termasuk menghormati. Nah, mungkin kita bisa sempurnakan lagi, ya. Itu yang tentang keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke topik berikutnya. Saya mau mencoba bertanya terkait di sekolah kita. Bagaimana cara mengatasi siswa yang melanggar keyakinan kelas itu? Oh, iya. Pasti ya, dalam perjalanannya pasti ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Nah, itu nanti ada namanya restitusi. Nah, mungkin nanti di materinya Pak Huda akan diambil lebih lengkap, ya, akan dijelaskan lebih rinci. Tapi saya akan mencoba menjawab, ya, dengan garis besarnya saja. Jadi kita tidak boleh menghukum anak kalau anak itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan. Dan nanti kita panggil anak tersebut, ya. Dalam restitusi itu ada 3 langkah, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita tanya, apa sih, mengapa dia melakukan kesalahan? Nah, pasti punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya anak ditanya, ya, yang tidak sesuai ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Nah, kemudian anak digali, ya, supaya mereka menemukan sendiri bagaimana mengatasi pelanggaran itu. Nah, bagaimana akan memperbaiki kesalahannya. Nah, kapan akan dimulai memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya anak akan kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan yang tidak gagal, ya. Kalau tadi anak melakukan kesalahan itu kan mereka merasa gagal. Nah, nanti mereka kalau ditanya seperti itu, ya, solusinya juga mereka menyampaikan sendiri. Itu nantinya anak akan lebih percaya diri dan akan melaksanakan atau kembali memperbaiki diri berlaku yang baik atau tidak melanggar keyakinan kelas. Mungkin itu seperti itu, Bu Krisna. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, ya. Mungkin ada yang bisa membantu membaca, Bu Anita, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, terima kasih, ya. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini juga berlaku untuk murid kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu digolongkan, ya, atau dikelompokkan itu menjadi 5. Nah, sebelum kita membahas ke situ, kita akan lihat ini. Jadi setiap murid itu punya kebutuhan dasar. Jadi ketika seorang murid atau seorang anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, melanggar keyakinan, itu sebetulnya mereka sedang gagal, ya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya murid kita ada yang tidak memakai
Bisa mungkin karena orang tuanya tidak di rumah atau orang tuanya kerja di luar kota, dia tinggal bersama neneknya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Nah, mungkin kita bisa curah pendapat. Kalau kesenangan, Bu Azizah, biasanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan salah satunya dengan cara apa? Kalau saya senangnya jalan-jalan, Nah, jalan-jalan, ya bisa makan-makan. Mungkin Pak Huda bisa shopping, nah, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ya dengan cara berbelanja. Kemudian kalau misalnya kebebasan, mungkin Bu Kusnul bisa memberikan contoh kebebasan untuk memenuhi kebutuhan Bu Kusnul tentang kebebasan itu apa? Untuk yang memenuhi kebutuhan kebebasan mungkin bebas untuk melakukan sesuatu, misalnya terkait dengan memasak, itu misalnya bebas menciptakan berbagai menu gitu. Oke, berarti mencoba hal-hal baru ya. Ya, itu untuk kebebasan dalam memasak. Nah, itu perlu ya kita penuhi kebutuhan kebebasan. Kalau cinta dan kasih sayang, mungkin Bu Rina bisa untuk memenuhi cinta kasih sayang Bu Rina dengan apa? Pendapat perhatian dari keluarga ya, itu untuk memenuhi cinta dan kasih sayang. Kalau bertahan hidup mungkin belum ada. Kalau manusia memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya misalnya dengan apa? Bisa mempertahankan agar bisa mencapai yang diinginkan. Iya, ya, misalnya ya, untuk mencapai keinginan. Kemudian ada penguasaan. Nah, Pak Wiki mungkin kalau penguasaan dengan apa memenuhi penguasaan? Ya, dengan bekerja. Ya, Dengan, ya, dengan bekerja. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kasus. Bu Asti, guru kelas 6. Bapak bisa sambil membaca ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti Bu Asti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa sih alasan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira Pak Tommy suka minta bekal temannya, minta maksa, itu kira-kira alasannya apa ya? Lapar, bisa. Tidak bawa bekal, bisa. Karena bekalnya dia itu lebih enak dari bekalnya. Bekal temannya lebih enak, bisa. Dari peserta Tommy bisa juga. Bekalnya lebih enak dari bekalnya sendiri. Usil juga bisa. Iya. Nah, ini Tommy melakukan hal itu pasti punya alasan. Dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ini contohnya ya, biar nanti Bapak Ibu kalau di kelas tidak langsung mendoktrin anak ini salah apa. Nah, kita harus tahu kebutuhan anak itu. Nah, ini misalnya alasan Tommy ini karena lapar, mungkin karena orang tuanya tidak memberi bawa bekal. Nah, berarti ini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah, ini alasannya lapar tadi, ya, tidak bawa bekal, lapar. Nah, selanjutnya yang kedua, jika Tommy merasa senang
ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama, ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan Bu Kusnul ini, ya, kebebasan menciptakan menu. Jadi Tommy ini bosan dengan menu yang dibawa oleh ibunya. Jadi dia ingin mencoba menu-menu baru milik teman-temannya yang bermacam-macam. Nah, ini adalah dalam rangka Tommy ini memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang terakhir, karena melakukannya dengan iseng aja, ya, dia menikmati ekspresi wajahnya, kesel, ya seperti hampir sama tadi dengan yang pertama, ya. Kemudian kalau makanannya diambil, menurut dia ekspresi temannya itu lucu, ya, ada yang nangis, ada yang jengkel-jengkel. Nah, ini berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan tentang kesenangan. Nah, ini kebutuhan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman di kelasnya, ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, nanti bisa kita ulas itu anak sedang memenuhi kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mungkin ada pengalaman Bu Anita mungkin atau Bu Aziza? Bullying berarti ada anak yang membuli temannya. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa Bu ini yang belum terpenuhi? Apa mereka merasa senang kalau temannya susah? Berarti itu mungkin pastinya kekuasaan mungkin, ya. Ini juga cari perhatian bisa mungkin karena kurang kasih sayang tadi. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa mencari atau bisa menyelami kebutuhan anak. Jadi anak ini melakukan kesalahan, anak ini melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, itu adalah salah satu tugas kita. Oke, jangan sampai kita menghukum anak, kemudian kita memberikan kadang saya sendiri juga seperti itu, galak ke anak, ternyata mereka ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulas tadi, ya, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi itu ada dua. Yang pertama adalah keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk bersama, dibuat bersama oleh guru dan siswa, disepakati bersama dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar murid itu ada 5 macam, yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini tadi yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Budan, yaitu tentang restitusi, posisi guru, ya. Nah, ini posisi guru. Selanjutnya akan disebut sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Budan. Demikian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Siap, Terima kasih atas waktunya, sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, untuk terutama untuk murid-murid kita. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Pohon kelapa di ladang paman, tinggi menjulang menembus awan. Mohon maaf jika ada kekurangan,
Jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalian hari ini sehat semua ya? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tunjuk jari yang tahu. Keyakinan kelas apa? Apa? Tidak tahu. Apa dia? Kesepakatan kelas. Apa coba? Ada lagi yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih apa yang kita yakini. Contoh, pernahkah kalian melihat orang yang memakai helm ketika naik kendaraan? Mengapa mereka memakai helm? Supaya tidak menimbulkan polisi. Biar selamat, betul. Menangkap polisi. Biar tidak polisi. Ada lagi. Nah, melindungi kepala. Berarti sama ya tadi yang dikatakan Elsa sama Dela untuk keselamatan, supaya kita keselamatan. Nah, keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi kita memakai helm itu bukan karena biar tidak ditangkap Pak Polisi, tapi supaya kita selamat, ya. Nah, itulah keyakinan. Jadi memakai helm biar selamat itu keyakinan. Kemudian harus memakai helm itu adalah aturannya. Paham? Hampir sama ya. Nah, nanti kita akan menuliskan keyakinan kelas. Kalian ingin kelas kalian menjadi kelas yang seperti apa? Kelas yang bagaimana? Kalian tuliskan keyakinannya di kelas. Nah, di kertas nanti guru akan membagikan kertas. Kalian tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nulisnya tidak menggunakan kalimat yang negatif, tapi pakai kalimat positif. Nah, artinya tidak memakai kata tidak, jangan, dilarang, ya. Diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Paham? Sekarang guru bagikan kertasnya. Tulisnya satu boleh, dua boleh. Tiga, aturan ini. Satu lagi. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan bisa ditempel di samping sini. Yang sudah selesai bisa ditempelkan.
menuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian perlu dituliskan untuk kelas kita ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nanti kita pilih, kalau yang sama berarti kita pilih satu keyakinan ya. Contoh di sini misalkan ada membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan sekolah. Bisa kita sepakati keyakinan ini? Bisa. Kemudian selanjutnya ada menghormati guru, menghormati sesama teman, menjaga kebersihan. Bisa kita sepakati? Bisa. Ada juga yang di sini menghargai guru, betul, menghargai teman sekelas, sama juga. Kemudian ada membuang sampah di tempatnya, menghormati guru dan temanmu, menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada akur sesama teman, ya, ada membuang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan meja kursi dan tembok. Kemudian ada menghormati teman dan guru. Ini Raka, ya, Raka sedikit tapi bagus ini, jujur, ya. Jaga kebersihan, hormatilah gurumu. Ini masih kata perintah, ya. Nanti kita ubah katanya biar lebih positif. Selalu membuang sampah di tempatnya, membantu semua teman dan guru. Sepakat membantu, saling membantu ya. Kemudian harus jujur kepada ibu guru, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita akan menempelkan keyakinan ini yang sama, kita ambil satu. Nah ini ya, membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan ya, kita ambil di sini. Kemudian jujur, ya, jujur, ini beda nih. Kemudian ada menghormati guru, menghormati sesama teman. Nah ini juga. Yang beda lagi, menjaga kebersihan sama. Kemudian ada menghormati, berbicara dengan sopan ini, menjaga kebersihan tembok, meja dan kursi. Artinya kita tidak mencoret-coret ya, tembok, meja, kursi biar aman, biar bersih. Berbicara dengan sopan, betul kita. Ini tadi belum ada. Kemudian ada menghargai teman kelas, ya. Ada teman harus menghargai, betul. Kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Sudah ada belum tadi? Ini ada hormati ibu bapak guru. Nah, ya. Kita sudah mendapatkan keyakinan kelas, ya. Harapannya keyakinan kelas ini kamu ingat betul, ya. Kamu masukkan dalam hati kamu, ya, diingat-ingat supaya nanti kita tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa disepakati? Bisa.
silahkan Alvin. Rehan. Nah, kita tadi sudah mendapatkan keyakinan kelas kita ya. Kalian juga sudah sepakat, sudah menandatangani, berarti setuju dengan kesepakatan kelas kita. Nah, nanti kita laksanakan kesepakatan kelas kita ya, supaya kita dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Nah, sekian dari Bu Guru. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Sebelum Bu Guru tutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Perkenalkan, nama saya Lisa, kelas 3 STM Teban. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan. Nama saya Kamil, kelas 3 SD Reban. Membuat keyakinan kelas sangat